Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Semua bangkit berdiri untuk kita membaca firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya, yang bawa HP ada kitabnya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. 3, 4. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi salam. Salam. Mohon maaf, minta izin kepada guru bahasa Indonesia. Saya mau kasih pantun dulu. Sebelum firman saya mau kasih pantun. Itu saya kutip dari internet dan dicari sendiri. Kalau saya baca di akhirnya kalau dan kakak bilang oke, terserah sambungnya seperti apa. Biji-biji diberi mereka agar menempel di buah tomat. Masa ujian semakin dekat, bagi belajar secara cermat. Yang kedua, batu terbelah di atas ilalang. Kalau dijual mendapatkan uang. Ujian sekolah datang menjelang. Sikap pemalas harus dibuang. Baik, Bapak Guru dan anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bacaan Amsal 3 ayat 5 sampai 6 saya beri tema yakin Tuhan beri yang terbaik. Apa? Yakni Tuhan akan berikan yang terbaik. Lagi yakin Tuhan beri yang terbaik. Kekasih Tuhan yang diberkati, dalam bacaan ini ada 3 hal penting yang saya bagikan atau saya selalukan menjadi berkat bagi saya dan bagi kita semua, khusus bagi kakak-kakak, bagi anak-anak kelas 12. Masa ujian adalah masa di mana seseorang akan mengetahui seberapa jauh, seberapa besar, seberapa dalam dia menguasai pengetahuan yang dimiliki kalau bagi peserta didik. Kalau bagi orang-orang yang mau ujian untuk naik pangkat, itu seberapa besar dia menguasai bidang kerja. Tetapi kalau sebelum ujian itu biasanya muncul sebuah perasaan atau banyak perasaan. Siapa di sini yang kalau mau ujian baik kelas 10, 11 waktu di SMP itu ujian sekolah di SMP, bagaimana kamu punya perasaan ketika menghadapi ujian? Ada gugup, ada ragu, ada takut, ada was-wasan, ada lagi. Ada perasaan galau juga di dalam. Takut kalau di tempat lurus dia selalu lurus, itu kan galau. Jadi ada sejumlah perasaan yang bergejolak dalam hati seseorang ketika dia menghadapi ujian. Itu bagi mereka yang tidak punya persiapan, mereka yang tidak punya keyakinan, ya, mereka yang tidak punya keyakinan, tidak punya persiapan, pasti perasaan-perasaan itu akan muncul. Tetapi bagi mereka yang hidup dalam Tuhan, bagi mereka yang tekun dalam hal belajar, itu tidak ada perasaan seperti itu. Malah justru mereka bersyukur dan siap menyambut untuk uji. Sekarang pertanyaan anak kelas 12, di perasaan kamu yang mana? Bisa jawab sendiri. Baik, dalam bacaan ini hal yang pertama yang kita pelajari itu adalah percaya dengan sepenuh hati. Kalau percaya dengan sepenuh hati, lawannya pasti percaya dengan setengah hati. Nah, orang yang percaya dengan setengah hati atau orang yang percaya dengan sepenuh hati tergantung pada pribadi orang itu masing-masing, sejauh mana kedekatannya dengan Tuhan, sejauh mana hubungan komunikasinya dengan Tuhan, bagaimana sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu mencerminkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Kebanyakan secara fisik orangnya rajin gereja itu sudah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, sudah percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang rajin misa, yang rajin sholat, yang rajin ke masjid, yang rajin ke gereja, itu ciri-ciri fisik bahwa orang itu percaya Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati. Belum tentu. Dibuktikan lagi dengan yang lain. Setiap berdoa, sholat 5 waktu, rajin berdoa, tobat kalau buat kesalahan yang Katolik, ya, tobat ada atau tidak?
Ada. Yang Kristen Protestan doa berapa kali dalam satu hari? 11 kali. Kalau dia 11 kali itu juga pola menunjukkan bahwa dia percaya dengan sepenuh hati. Karena itu hanya sebuah rutinitas. Sholat hanya rutinitas, misalnya rutinitas, berdoa hanya rutinitas. Itu boleh menjadi barometer, boleh menjadi alat untuk kita mengatakan bahwa orang itu percaya dengan sungguh-sungguh. Itu mungkin salah satu dari sekian banyak. Lalu pertanyaan, kalau begitu ciri-ciri orang yang betul-betul percaya dengan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati seperti apa? Salah satu ciri yang mau saya sampaikan di sini adalah siap menghadapi ujian. Salah satu ciri orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah tidak berdoa untuk keluar dari ujian, tidak berdoa untuk tepis permasalahan, berdoa untuk jauh dari tantangan dan cobaan, tapi justru Tuhan kasih saya kemampuan, kasih saya kekuatan, kasih saya kebijakan, kasih saya hikmat untuk mampu menghadapi ujian. Itu yang harus. Karena saya katakan bahwa ini adalah salah satu juga ciri orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak tergantung pribadi masing-masing kelas 12 siap menghadapi ujian, berarti puji Tuhan. Anak itu percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati dia. Hal yang berikut, kalau orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, mindset, cara berpikirnya itu selalu positif apa? Positif ciri-cirinya adalah belum belajar saya lurus. Keyakinan orang beriman itu kalau melakukan itu percaya bahwa dia lurus, percaya bahwa dia berhasil, percaya bahwa dia sukses. Itu ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Tapi dia lurus, sosok deh, kayaknya kita pemalas, kayaknya kita pernah malas belajar, kayaknya kita mau sudah lurus. Itu ciri-ciri orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu berarti rajin gereja sia-sia, rajin berdoa sia-sia, rajin sholat sia-sia, rajin misa sia-sia. Karena keyakinan itu tidak ada. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti segala sesuatu itu Pasti. Kalau orang matematika bilang ilmu pasti. 1 tambah 1 2, saya bilang 1 tambah 1 sama 3. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saya singkatin tadi. Yang kedua adalah di situ jangan mengandalkan pengertian sendiri. Jangan mengandalkan pengertian sendiri. Artinya bahwa dia tidak bisa mampu melakukan sesuatu sendiri tanpa sokongan, tanpa dukungan, tanpa bantuan dari orang lain. Bukan berarti ujian lalu minta bantuan, itu bukan. Maksud saya di sini adalah bahwa ketika menghadapi ujian dia butuh dukungan, butuh sokongan, karena dia tidak mampu berpikir sendiri, dia tidak mampu mengerjakannya sendiri. Maka yang pertama dia butuh Tuhan, yang kedua dia butuh orang tua untuk mendoakan, untuk mendukung, memberi spirit, memberi motivasi, memberikan dukungan. Salah satunya dukungan uang. Kalau belum bayar uang komitmen harus datang, terus kemudian suruh pula mentalnya down, kemudian persiapannya juga akhirnya down, kemudian mentalnya juga seperti itu. Secara psikologi terganggu. Makanya saya WA supaya anak saya bilang, kalau belum lunas itu selalu lunasi uang sekolah supaya ketika ujian itu hati tenang, hati itu ada sejahtera. Kalau ada beban-beban, kalau menghadapi ujian itu kita tinggalkan semua, fokus pada ujian tersebut, fokus pada masalah tersebut, fokus pada tantangan tersebut. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu maka pengertian sendiri ini kalau kita lihat di Amsal 14 ayat 12. Nah, kalau orang yang berpikir mengandalkan Tuhan itu dia selalu pasti pikirannya lurus. Kemudian yang berikut di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan pikiran manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Jadi bukan orang tua yang utama, bukan pacar atau saudara, bukan Tuhan yang utama. Berdoa. Karena itu saya berharap bahwa kelas semuanya hari ini ikut ujian. Itu adalah salah satu ciri mengandalkan Tuhan. Salah satu ciri apa mengandalkan? Mengandalkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam Bapak-Ibu yang dikasih diberkati oleh Tuhan, tentu bahwa Yeremia 17 ayat 7 bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, segala jalannya diluruskan oleh Tuhan.
Kekasih Tuhan, apapun yang kita harapkan, apapun yang menjadi pergumulan kita, akan diberikan jawaban yang terindah, jawaban yang terbaik kalau kita tidak menyerahkan pengertian diri sendiri, kita tidak mengandalkan kekuatan para diri sendiri. Hal yang ketiga, di situ dikatakan bahwa dia akan meluruskan jalan. Ini akan mengandung dua hal tentang meluruskan jalan. Siapa di sini yang suka jalan bengkok-bengkok? Jalan bengkok itu bukan berarti salah. Bukan berarti juga bahwa jalan bengkok itu diperbolehkan. Yang namanya manusia pasti kadang jalan bengkok, ya Pak, sadar kembali lurus. Katakanlah saya umpamakan ini jalan lurus, kemudian dalam kelemahan tiba-tiba saya di pinggir, kaki sebelah di pinggir, tapi sebelah masih di tengah. Kemudian kita sadar kembali, lurus kembali lagi. Bukan berarti bahwa kita pasti lurus terus atau menyimpang terus. Tetapi bagaimana hidup kita mau berserah diri penuh kepada Tuhan, maka dia akan meluruskan jalan kita. Ingat, jalan bengkok itu adalah nyontek. Karena kalau begitu sekali-sekali nyontek boleh, toh. Nanti Pak bilang tadi boleh miring sedikit kemudian lurus kembali. Itu kalau ada musuh sekali tidak bisa seperti itu. Kecuali itu menjadi sebuah tantangan, sehingga kita menjadi serong ke kiri, serong ke kanan, dan Tuhan akan meluruskan kita. Dalam Amsal 11 ayat 5. Di situ dalam akan dikatakan Yesaya 8 ayat 17-18, di situ mengatakan bahwa ketika orang jalannya lurus maka ada damai sejahtera. Kalau sudah mulai jalan bengkok, hidup tidak tenang. Kalau sudah mulai berpikir tentang nyontek, maka pikiran juga akan tidak tenang. Kalau kita sudah mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, mengandalkan manusia, maka kita pasti sudah tidak akan tenang. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera, bahkan juga tidak ada sukacita. Kekasih Tuhan yang diberkati, karena itu 3 hal penting yang saya sampaikan di sini, mengingatkan khususnya untuk anak-anak kelas 12. Ya. Untuk anak kelas 12, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu kalau mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kalau kita mengandalkan Tuhan, memperoleh hikmat daripada Tuhan, tidak mengandalkan pengertian sendiri, maka yang jelas apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau, apa yang kita impikan, itu akan diluruskan dan diberkati oleh Tuhan. Saya akhiri lagi dengan pantun. Ibu kepala sekolah siap untuk sekolah. Baik, adik manis ingin jalan, mulut menangis suara pelan. Kalau nanti lulus ujian, bolehlah kita jalan-jalan. Jadi ibu kepala sekolah ini orang yang perpisahan jalan-jalan ini perpisahan di pantai atau di mana di jalan-jalan. Dan yang terakhir untuk pantun ini adalah pesawat turun ke bandara, suara berdengung bagai lebah. Kalau kamu jadi juara, nanti kepala sekolah kasih hadiah. Nah, baik, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Yus yang telah membawakan kita dalam firman Tuhan yang berkati dalam hari. Baik, untuk merespon firman Tuhan kita angkat pujian Bapak Engkau sungguh baik. Sekalian dijalankan dengan persembahan yang bertugas kami, saya persilakan. Separuh luar, separuh belakang, satu di belakang, satu di belakang.